Fa 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 fa. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis pasar dan perilakunya. Analisis pasar adalah suatu proses mempelajari dan memahami kondisi pasar termasuk tren konsumen, kebutuhan konsumen, segmentasi pasar, dinamika pasar, dan perilaku pesaing yang memengaruhi pasar. Dengan melakukan analisis pasar, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai strategi pemasaran, pengembangan produk, dan alokasi sumber daya. Strategi pemasaran yang baik juga dapat membantu menciptakan keunggulan yang kompetitif serta membedakan produk atau layanan dari pesaing di pasar. Selanjutnya adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam memilih, mendapatkan, menggunakan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Memahami perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang relevan, serta strategi pemasaran yang efektif. Misalnya dalam penentuan segmentasi pasar yang menguntungkan, harga yang optimal, dan pesan pasaran yang menarik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan, terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya yaitu nilai, persepsi, dan preferensi yang dipelajari sejak kecil dari keluarga dan institusi. Subbudaya yaitu kelompok kecil dalam budaya, seperti ras, agama, dan wilayah geografis yang mempengaruhi identitas dan perilaku. Kemudian kelas sosial, yaitu kelompok homogen dalam masyarakat dengan minat, nilai, dan perilaku yang serupa. Yang kedua, faktor sosial, terdiri dari kelompok referensi, keluarga, dan peran status. Kelompok referensi yaitu kelompok yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti teman, keluarga, dan komunitas. Keluarga, di dalam kekeluargaan, anggota keluarga memiliki pengaruh kuat dalam keputusan pembelian. Kemudian peran dan status. Posisi sosial seseorang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang ketiga, faktor pribadi, terdiri dari pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Di dalam pekerjaan, jenis pekerjaan mempengaruhi gaya hidup dan perilaku konsumen. Kemudian kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi, pendapatan, tabungan, dan kemampuan meminjam mempengaruhi keputusan pembelian. Serta gaya hidup, yaitu pola hidup yang tercermin dari kegiatan, minat, dan pendapatan. Yang keempat, faktor psikologis, terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap, serta kepribadian dan konsep diri. Selanjutnya, perubahan teknologi mempengaruhi perilaku pasar di era global. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara pemasaran di seluruh dunia, menyebabkan bisnis tradisional dan offline mengalami penurunan. Perusahaan kini harus beradaptasi dengan arus informasi yang dinamis yang memengaruhi strategi bisnis mereka. Pengaruh teknologi informasi terhadap perilaku konsumen dan preferensi pasar global meliputi yang pertama, akses informasi yang mudah. Konsumen dapat dengan cepat mendapatkan informasi tentang produk dan layanan dari seluruh dunia, memengaruhi keputusan belanja mereka. Kedua, kemudahan belanja online. E-commerce memungkinkan konsumen membeli barang dari negara lain tanpa harus pergi ke toko fisik, memperluas pilihan belanja. Ketiga, personalisasi pemasaran. Perusahaan dapat menganalisis data konsumen untuk menawarkan produk dan promosi yang sesuai dengan selera individu, meningkatkan pengalaman berbelanja dan loyalitas merek. Dan yang keempat, keunggulan dalam persaingan. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan baik akan lebih unggul dalam pasar global yang kompleks, memperluas akses informasi, dan meningkatkan layanan personal. Selanjutnya adalah strategi yang digunakan untuk menganalisis pasar.
Yang pertama adalah strategi SO atau Strengths Opportunity. Strengths artinya kekuatan dan opportunity artinya peluang. Maksud dari strategi ini adalah dengan cara memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Contoh dari strategi SO ini adalah dengan cara memberikan harga, promosi, atau diskon kepada konsumen dan memperluas segmentasi pasar yang ada. Strategi yang kedua adalah strategi WO atau Weakness Opportunity. Weakness artinya kelemahan dan opportunity artinya peluang. Maksud dari strategi ini adalah dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang sudah ada. Contoh penerapan dari strategi WO ini adalah dengan cara saling bertukar informasi antara sesama pedagang terkait produk terbaru dan meningkatkan promosi baik menggunakan media offline maupun juga menggunakan media online. Yang ketiga adalah strategi ST, Strengths Threat. Strengths artinya kekuatan dan threats artinya ancaman. Maksud dari strategi ST ini adalah dengan cara mengatasi ancaman yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Contoh penerapan dari strategi ST ini adalah dengan cara menjalin keakraban, kekeluargaan dengan konsumen, dan meningkatkan keaktivitasan pengelolaan pasar. Strategi yang terakhir adalah strategi WT, Weakness Threat. Weakness adalah kekuatan dan threats adalah ancaman. Maksud dari strategi WT ini adalah dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, serta berusaha menghindari ancaman yang ada. Contoh dari penerapan strategi WT ini adalah dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas barang, serta meningkatkan peran dari pemerintah atau perlindungan dan sarana dari pemerintah. A few moments later. Ternyata lebih murah di online ya. Ini merupakan contoh faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dengan membandingkan harga produk pada saat belanja online dan belanja di toko fisik.